Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Winky Alfika Triardi, NIM A510190240240 dari kelas 4E. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Insani, NIM A5101902441 dari kelas 4E. Perkenalkan, nama saya Hashim Asyari, NIM A5101902442, kelas 4E. Perkenalkan, nama saya Dina Mulia PS, NIM A5101902443, kelas 4E. Berikut adalah poin-poin pembahasan yang akan kita ulas dalam video kali ini. 1. Pengertian pendidikan inklusif. 2. Manajemen kesiswaan. 3. Manajemen kurikulum. 4. Manajemen tenaga kependidikan. 5. Manajemen sarana dan prasarana. 6. Manajemen keuangan atau dana. 7. Manajemen lingkungan. Dan 8. Manajemen layanan khusus. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat di kelas reguler bersama teman-teman seusianya, tanpa harus dikhususkan kelasnya. Siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Pendidikan inklusif dapat berarti penerimaan siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep diri atau visi misi sekolah atau universitas. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam satu lembaga pendidikan yang dipersatukan untuk mempersatukan kebutuhan bersama. Pendidikan inklusif bukan sekadar metode atau pendekatan pendidikan, melainkan suatu bentuk implementasi filosofi yang mengakui kebinekaan antar manusia yang menambah misi tunggal untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Tujuan pendidikan inklusif adalah untuk menyatukan hak semua orang tanpa terkecuali dalam memperoleh pendidikan. Manajemen kesiswaan merupakan salah satu komponen pendidikan inklusif yang perlu mendapat perhatian dan pengelolaan lebih. Hal ini dikarenakan kondisi peserta didik pada pendidikan inklusif yang lebih majemuk daripada kondisi peserta didik pada pendidikan reguler. Tujuan dari manajemen kesiswaan ini tidak lain agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Yang harus diperhatikan dalam komponen ini antara lain, yang pertama, harus dipertimbangkan apakah anak tersebut siap untuk belajar dalam kelompok, kecil atau besar tergantung masing-masing sekolah, dan kesiapan anak mengikuti rutinitas di sekolah, contohnya upacara, olahraga, dan lain-lain. Yang kedua, kemampuan kognitif anak seperti tingkatan fungsi kondisi verbal atau nonverbal. Yang ketiga, kemampuan dan bahasa dan komunikasi anak, meliputi tingkatan pemahaman bahasa, lisan atau tertulis, serta tingkatan kemampuan berkomunikasi. Yang keempat, kemampuan akademis, meliputi pemahaman konsep bahasa, matematika, dan kebutuhan anak, bantuan dari orang lain. Yang kelima, perilaku anak di kelas, seperti kesanggupan mengikuti proses belajar mengajar di kelas, kesanggupan mengerjakan tugas secara mandiri, dan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan transisi atau perubahan di dalam kelas. Kurikulum yang dipakai Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah kurikulum tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Model kurikulum pendidikan inklusif terdiri dari 3. Yang pertama, model kurikulum reguler, yaitu kurikulum yang mengikut-sertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama. Yang kedua, model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya, dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga, model kurikulum program pembelajaran individual atau PPI, yaitu kurikulum yang dipersiapkan guru program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas,
guru pendidik khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lainnya yang terkait. Manajemen tenaga kependidikan dibagi atas 3. Yang pertama, guru kelas. Guru kelas adalah pendidik atau pengajar pada suatu kelas tertentu di sekolah dasar yang sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, bertanggung jawab atas pengelolaan pembelajaran dan administrasi kelasnya. Tugas guru kelas antara lain: A. Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman. B. Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak, mengetahui kemampuan dan kebutuhannya. C. Menyusun program pembelajaran individual atau PPI bersama dengan guru pendidikan khusus. D. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan mengadakan penilaian untuk semua mata pelajaran kecuali pendidikan agama dan pendidikan jasmani dan kesehatan. E. Memberikan program remedial pengajaran. Yang kedua, ada guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran adalah guru yang mengajar pada mata pelajaran tertentu sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan. Di sekolah dasar, biasanya untuk mata pelajaran pendidikan agama serta mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan diajarkan oleh guru mata pelajaran, sedangkan guru mata pelajaran lain diajar oleh guru kelas. Yang ketiga, guru pendidikan khusus. Guru pendidikan khusus adalah guru yang mempunyai latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapatkan pelatihan khusus tentang pendidikan luar biasa. Tugas guru pendidikan khusus adalah: A. Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama dengan guru kelas atau guru mata pelajaran. B. Membangun sistem koordinasi di antara guru, pihak sekolah, dan orang tua. C. Memberikan bimbingan kepada anak-anak kebutuhan khusus, sehingga anak mampu mengatasi hambatan atau kesulitan dalam belajar. D. Memberikan bantuan atau sharing pengalaman kepada guru kelas atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak kebutuhan khusus. Manajemen sarana dan prasarana bertugas untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar dan mengajar. Manajemen keuangan atau dana. Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Kemudian ada manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan melibatkan masyarakat dalam pembangunan pendidikan di daerah tersebut. Maju mundurnya sekolah di lingkungannya juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat setempat. Dalam artian, penyelenggaraan pendidikan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun masyarakat setempat juga ikut berkontribusi atau ikut berpartisipasi dalam kemajuan pendidikan dalam daerah tersebut. Program-program sekolah juga mesti atau harus diketahui oleh masyarakat, baik program yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, maupun program-program yang belum sempat atau belum terlaksana juga harus diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Hal tersebut berguna atau bertujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka bersedia berpartisipasi memajukan sekolah. Manajemen layanan khusus. Sebelumnya, dalam sekolah inklusi ini terdiri atas anak-anak normal dan anak-anak luar biasa atau anak-anak berkebutuhan khusus.
Agar anak-anak luar biasa ini tidak sampai terabaikan, dapat dilakukan manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus ini mencakup manajemen kesiswaan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pendanaan, serta lingkungan. Kepala sekolah dapat menunjuk stafnya atau salah satu stafnya, terutama yang memahami ke-PLB-an untuk melaksanakan manajemen layanan khusus ini.